Halo, perkenalkan, saya Suryadi Waskito, NIM 0484851128, jurusan Sistem Informasi. Di kesempatan kali ini, saya akan mengerjakan tugas 3 dari mata kuliah basis data MC 4206. Baik, jadi langsung aja. Untuk perintahnya di sini, kita diminta untuk mengimplementasikan materi yang telah diajarkan, yaitu membuat prosedur dan trigger di database. Jadi di sini saya sudah membuka database yang telah saya buat di asesmen tugas 2 sebelumnya. Baik, jadi langsung aja. Nah, di sini saya juga udah menyiapkan contekan untuk saya sendiri agar mempercepat membuat videonya. Di sini saya akan mencontohkan beberapa cara untuk membuat prosedur. Nah, mungkin sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit apa itu prosedur. Jadi prosedur itu bisa dibilang suatu function yang di dalamnya akan mengeksekusi beberapa script yang kita buat. Oke, jadi di sini saya akan membuat pertama kita masuk ke database-nya yang telah kita pilih. Setelah itu masuk ke menu routines yang ada di navbar atas. Setelah itu nanti akan ada tombol create new routine. Lalu ini ada nama rutinnya, kita masukkan aja di sini, rutin name-nya transaction 1, atau mungkin, tak, ya boleh deh, transaction 1, terus ini parameternya bisa dihapus saja, lalu kita pas di sini, setelah itu, udah ini bisa diabaikan aja, terus klik go. Nah, jika sudah, di sini akan terlihat prosedur yang sudah kita buat barusan. Nah, lalu untuk cara run-nya juga ada beberapa cara. Dan cara pertama yaitu bisa langsung klik aja tombol execute yang ada di sini. Nah, di sini dari prosedur yang saya buat pertama ini, di sini saya memasukkan data ke tabel pasien, lalu mereturnnya lagi. Nah, tapi di prosedur yang pertama ini saya tidak menggunakan commit. Jadi di sini data data yang di-insert barusan tidak akan masuk ke tabel pasien. Bisa dilihat ini jika saya klik tabel pasien, nah masih kosong. Lalu untuk berikutnya saya akan membuat prosedur, namun kali ini dengan cara yang berbeda sedikit. Yaitu saya akan ke menu SQL di navbarnya, lalu saya paste aja di sini. Oke, jika sudah bisa klik tombol go ini, Ctrl Enter aja. Sudah, lalu bisa dilihat di rutin lagi untuk memastikan. Nah, sudah terbuat. Oke, jadi ada yang berbeda sedikit di sini, di mana di sini diminta untuk memasukkan input. Di sini saya masukkan aja. Nah, kali ini returnnya sama seperti tadi, namun di prosedur kali ini datanya akan tersimpan di tabel pasien. Kenapa ini bisa terjadi? Karena di prosedur yang saya buat tadi, saya melakukan commit di akhir scriptnya. Jadi datanya akan tersimpan. Berikutnya saya akan membuat prosedur lagi, namun kali ini saya akan mengimplementasikan rollback. Jadi di sini sama seperti tadi, kembali ke menu SQL, saya paste di sini, lalu klik Ctrl Enter. Nah, lalu saya akan eksekusi kembali. Nah, di sini rollback-nya terjadi jika
saya buat dengan kondisi juga. Jadi jika input namanya adalah Jendo, maka nanti akan di rollback dan datanya tidak akan disimpan. Saya akan memberi contoh yang gagal dulu. Saya klik go. Nah, bisa dilihat di sini ada informasi terjadi kesalahan, transaksi dibatalkan, dan saya lihat di tabel pasien tidak masuk ya datanya. Namun jika saya memasukkan data yang benar, saya klik go. Nah, kali ini tidak muncul error dan di tabel pasien pun datanya masuk. Lalu kali ini saya akan menggunakan prosedur lagi, namun dengan save point. Oke, jadi di sini klik new routine lagi, create new routine. Nama prosedurnya. Jadi save point adalah seperti tempat kita terakhir berkunjung, mungkin bisa digambarkan seperti itu. Jadi misal ada kegagalan atau error, nanti akan kembali ke tempat sebelumnya. Ini saya klik go aja. Lalu saya di sini klik execute. Nah, yang di sini bisa kita lihat yang masuk hanya yang namanya Wonyong dan Yena, sedangkan di scriptnya padahal saya memasukkan ada 3 data, namun yang masuk hanya 2. Kenapa? Karena di sini saya di data kedua saya menambahkan query rollback to save point 1. Save point 1 ini adalah save point yang telah kita declare sebelumnya di sini. Jadi setelah kembali lagi, maka script setelahnya tidak akan dieksekusi. Baik, lalu untuk prosedur cukup sampai di sini. Saya akan melanjutkan penggunaan trigger. Trigger adalah seperti fungsi atau script otomatis yang akan dijalankan ketika ada sesuatu yang men-trigger. Misalnya, paling umum adalah untuk transaksi atau misal obat. Jadi nanti ekspektasinya adalah stok obat akan berkurang ketika kita berhasil transaksi. Di sini untuk membuat trigger bisa klik tombol triggers di navbar ini. Lalu klik tombol create new trigger. Di sini saya akan paste lagi scriptnya. Lalu ini triggernya. Nah, lalu ini pilih tabel mana yang akan memiliki trigger ini. Di sini saya akan, karena kita di sini ekspektasinya adalah setelah transaksi selesai, maka di sini saya akan memilih transaksi obat. Lalu time-nya adalah after, karena kita inginnya udah ketika selesai ya, bukan sebelum. Nah, untuk eventnya ini juga insert aja. Ini bisa diabaikan. Oke, klik go. Jika sudah, maka akan terlihat function trigger yang sudah dibuat. Oke, lalu untuk mengetesnya kita bisa langsung aja ke tabel transaksi obat tadi. Oke, di sini saya akan menyiapkan tabel obat juga. Oke, di sini bisa dilihat untuk data obatnya. Mungkin di sini saya akan mencontohkan untuk menggunakan ID obat yang nomor 2. Jadi di sini saya bisa insert aja. Insert itu nama tabelnya, lalu kolomnya apa yang mau di-insert. Karena di sini ID transaksi adalah otomatis auto increment, jadi saya tidak perlu memasukkan. Cukup ID pasien, ID obat, jumlah dan total harga aja. Lalu values, lalu value-nya apa. Nah, di sini saya akan melihat untuk referensi
pasiennya. Oke. Di sini untuk stok obat amoksilinnya masih 20. Mungkin di sini saya akan menggunakan 10. Ini bisa 0 aja nggak apa-apa. Oke, saya run aja query-nya. Oke, ini udah berhasil. Kita cek aja. Udah masuk datanya di transaksi obat. Lalu kita cek apakah obat dengan ID 2 apakah stoknya sudah berkurang. Bisa refresh saja. Nah, bisa dilihat untuk stok dari ID obat 2 udah berkurang 10. Itu saja dari saya. Terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah.